teman-teman, ini dia tugas filosofi pendidikan topik 4 ruang kolaborasi dari mahasiswa PPG Prajabatan Universitas PGRI Madiun. Dari kelompok 1 dengan anggota Alvina Erlita Sari, Dela Avianti Safitri, Devika Febi Norman Pradina, Lia Tututulan Dari, Elok Mutiara Nirwana, dan Sinta Dwi Rahayu. Tugas yang akan kami paparkan terkait dengan rumusan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Jadi apa sih relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Nah, berikut ini adalah relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah pandangan hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila itu digambarkan sebagai cita-cita bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan di dalam lingkungan bermasyarakat dan lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, pada pendidikan di abad ke-21 ini, pembelajaran sudah harus berpusat kepada peserta didik, yang dimana cita-cita bangsa Indonesia sejak dulu sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia telah terwujud melalui profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan abad ke-21 ini memiliki perbedaan dengan konsep pendidikan terdahulu. Maka dari itu, untuk mengimbangi perbedaan tersebut, maka diwujudkan profil pelajar Pancasila yang telah disesuaikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dalam membentuk peserta didik untuk menjadi manusia yang seutuhnya disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Yang ketiga adalah perwujudan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Dalam mewujudkan P3, guru dapat melaksanakan hal-hal yang bisa menumbuhkan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik, seperti melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah belajar, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ataupun lagu nasional pada saat sebelum dan sesudah pembelajaran, menayangkan film dan cerita-cerita inspiratif, penugasan yang memicu pada kreativitas dan budaya kemandirian seperti membatik, observasi di museum, studi kasus mengenai fenomena sosial, dan lain sebagainya, menanamkan kebiasaan positif kepada peserta didik, dan masih banyak lagi. Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berpihak pada peserta didik pada abad ke-21, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam hal ini, pelajar Indonesia harus memahami nilai akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Dimensi yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Pancasila harus mampu mempertahankan nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan identitas bangsa. Namun, di sisi lain tetap memiliki wawasan dan keterampilan global dan mampu terbuka untuk berinteraksi dengan budaya lain, sehingga diharapkan akan muncul rasa kebanggaan dan cinta tanah air, secara bersamaan memupuk rasa saling menghargai budaya lain secara positif. Yang ketiga adalah bergotong royong. Di sini peserta didik memiliki budaya kolaborasi, kepedulian, berbagi, dan secara sukarela menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Selanjutnya adalah mandiri. Kemandirian berarti setiap peserta didik mampu bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang dijalaninya, sadar atas kemampuan diri, dapat mengendalikan emosi, mampu mengatur pikiran dan perasaan untuk mencapai tujuan. Sedangkan bernalar kritis itu menunjukkan kemampuan siswa secara objektif dalam memproses informasi dan bisa memberikan alternatif pemecahan masalah, mengelaborasi berbagai informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Dan dimensi yang terakhir adalah kreatif, di mana mereka berarti mampu menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan memiliki dampak yang positif.